Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizalina. Saya dari kelas KPID. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam puasa, baik dari pengertian, rukun dan syaratnya, dalil maupun tata cara pelaksanaannya. Ini bertujuan untuk memenuhi nilai akhir semester mata kuliah praktik ibadah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai puasa puasa Ramadan. Puasa dalam Islam juga sering disebut saum, yang merupakan salah satu ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, puasa Ramadan selain menjaga hawa nafsu juga wajib dilakukan oleh umat Islam, sesuai dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi firman Allah di atas menjelaskan bahwa melaksanakan puasa Ramadan adalah wajib hukumnya, di mana hal tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban manusia kepada penciptanya secara langsung, serta kegiatan yang mencakup hablum minallah. Nah, ada beberapa hal penting lainnya menyangkut puasa Ramadan, seperti rukun puasa Ramadan, syarat puasa Ramadan. Apa saja syarat wajib puasa Ramadan? Syarat wajib puasa Ramadan itu ada 7. Yang pertama, mempunyai keyakinan Islam atau beragama Islam. Lalu yang kedua, telah melalui masa balik atau telah mencapai umur dewasa. Ketiga, mempunyai akal. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, bukan seorang musafir atau sedang melakukan perjalanan jauh. Yang keenam, suci dari haid dan nifas. Serta yang terakhir, mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Syarat wajib puasa Ramadan di atas harus dipenuhi untuk menjalankan puasa Ramadan. Balik atau telah mencapai umur dewasa memang menjadi salah satu syaratnya. Namun untuk anak-anak juga harus diajari sejak dini untuk mulai berpuasa meskipun hanya setengah hari, dan lebih diutamakan untuk mengajari amalan-amalan dalam puasa Ramadan. Lalu mengenai rukun dan sunnah puasa Ramadan. Setelah syarat wajib puasa Ramadan telah terpenuhi, kita harus melakukan rukun puasa. Yang pertama, niat. Niat dan doa di bulan Ramadan merupakan tahapan penting dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Niat dilakukan sebelum menjalankan ibadah puasa Ramadan. Niat doa puasa Ramadan diucapkan sebelum fajar tiba. Beberapa hadis juga menjelaskan bahwa niat bisa diucapkan malam harinya sebelum sahur atau setelah sholat tarawih. Niatnya yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati fardholillahi ta'ala. Lalu rukun puasa yang kedua yaitu menahan diri dari kegiatan makan, minum, bersetubuh maupun hal-hal lain yang membatalkan puasa. Lalu ada beberapa hal yang disunahkan ketika berpuasa. Yang pertama, sahur, lalu segera berbuka saat waktu buka puasa, membaca doa buka puasa, berbuka dengan yang manis-manis, memberi makan pada orang yang berbuka, serta memperbanyak ibadah dan berderma. Lalu ada juga beberapa hal yang makruh saat berpuasa, yaitu berbekam, mengulum sesuatu di dalam mulut, merasakan makanan dengan lidah, contohnya saat memasak dan mencicipinya. Lalu memakai wangi-wangian, bersiwak atau menggosok gigi saat terkena terik matahari, lalu berkumur di luar kumur wudhu. Selain itu, ada hal-hal yang memperbolehkan untuk tidak berpuasa atau membatalkan puasa. Yang pertama, dalam perjalanan jauh. Yang kedua, orang tua berusia lanjut. Yang ketiga, dalam keadaan sakit. Dan yang terakhir, wanita menyusui dan hamil. Lalu, apa hikmah puasa Ramadan? Puasa Ramadan mempunyai hikmah yang sangat banyak. Di antaranya seperti melatih kesabaran, membentuk akhlakul karimah, mempengaruhi kondisi fisik menjadi sehat, lalu menimbulkan rasa syukur, meningkatkan ketakwaan dalam diri seseorang,
orang membersihkan diri dari dosa-dosa dan membiasakan diri hidup hemat. Nah, itu tadi beberapa hal mengenai puasa Ramadan, mulai dari pengertian puasa Ramadan hingga hikmah yang akan diberikan dan didapat ketika kita menjalankannya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis merupakan puasa sunnah yang dimuliakan pahalanya. Puasa ini sangat dianjurkan karena sering dilakukan oleh Nabi Muhammad. Niat puasa Senin Kamis adalah sebagai berikut. Nawaitu sauma yaumal itsnaini sunnatan lillahi ta'ala. Itu untuk puasa hari Senin. Sedangkan niat puasa hari Kamis yaitu nawaitu sauma yaumal khamis sunnatan lillahi ta'ala. Niat adalah syarat wajib melakukan puasa. Maka dari itu kita diwajibkan untuk membaca niat sebelum melaksanakan puasa Senin Kamis. Lalu bagaimana tata cara puasa Senin Kamis? Dalam melakukan puasa Senin Kamis, ada beberapa runtutan yang harus dilakukan demi kesempurnaan puasa, yaitu diantaranya yang pertama membaca niat. Setiap kewajiban yang dilakukan oleh umat muslim harus diawali dengan niat. Sama halnya dengan puasa, karena dengan niat kita berarti sudah mempasrahkan diri dalam hati untuk ikhlas dalam menjalankan perintah Allah. Nah, yang kedua adalah makan sahur. Sahur adalah salah satu kesempurnaan puasa. Bagi siapa yang melakukannya akan mendapatkan pahala dan keberkahan. Karena hal ini bersifat sunnah, maka tidak wajib dilakukan. Semisal tidak sempat dalam melakukan makan sahur karena terlambat, puasanya akan tetap sah. Yang ketiga, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Pada saat menjalankan ibadah puasa, tentunya seorang muslim diwajibkan untuk menghindari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dari semenjak fajar terbit sampai terbenamnya matahari. Yang keempat, berbuka puasa. Buka puasa adalah syarat terakhir dalam tata cara menjalankan puasa Senin Kamis. Buka puasa dilakukan pada waktu matahari tenggelam saat menjelang maghrib. Lalu beberapa manfaat Senin Kamis. Yang pertama, membiasakan diri untuk menahan nafsu. Salah satu syarat menjalankan puasa adalah kita diharuskan untuk menahan diri dari hal yang akan membatalkan puasa, yaitu nafsu. Lalu manfaat yang kedua yaitu bisa menurunkan berat badan. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Manfaat terakhir menjalankan puasa Senin Kamis adalah selain akan meningkatkan kecerdasan emosional, juga meningkatkan kecerdasan spiritual berupa ketenangan selama menjalankan puasa. Nah, itu penjelasan mengenai puasa Senin Kamis. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai puasa Ayyamul Bid. Nah, di antara puasa sunnah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah puasa sunnah Ayyamul Bid. Apa sih puasa Ayyamul Bid itu? Puasa Ayyamul Bid adalah puasa sunnah pada pertengahan bulan Hijriah yang dilakukan pada tanggal 13, 14, dan 15 tiap bulan-bulan Islam. Puasa ini disunahkan dan nilainya terhitung dari puasa tahunan. Hal ini disebabkan amal soleh dalam Islam diganjar 10 kali lipat. Puasa sehari diganjar seperti puasa 10 hari, sehingga barang siapa berpuasa 3 hari setiap bulannya, terhitung berpuasa setahun penuh. Nah, berdasarkan kalender tahun 1442 Hijriah, tanggal 1 sampai 12 Februari masuk dalam bulan Jumadil Akhir. Dan tanggal 13 sampai 28 Februari 2021 masuk bulan Rajab. Sehingga pelaksanaan sunnah Ayyamul Bid saat ini pada tanggal 25, 26, dan 27 Februari 2021 atau 13, 14, dan 15 Rajab atau 1442 Hijriah. Ada asal-usul puasa Ayyamul Bid. Kenapa puasa ini disebut puasa hari-hari putih atau Ayyamul Bid? Karena hari-hari tersebut bertepatan dengan terang bulan atau terang-terangnya bulan. Menurut kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari, nama Ayyamul Bid berdasarkan kisah Nabi Adam turun ke bumi. Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, tubuhnya terbakar matahari dan tubuhnya menjadi gosong. Kemudian Allah memberi wahyu agar Nabi Adam berpuasa selama 3 hari. Pada saat menjalani puasa hari pertama, sepertiga badannya menjadi putih. Kemudian puasa kedua, setengah badannya bersih dan menjadi putih. Hingga puasa ketiga, di mana seluruh tubuh Nabi Adam menjadi putih.
Lalu apa bacaan niat puasa? Nah, untuk niat bacaan puasa ini yaitu seperti berikut. Nawaitu sauma ayyamul bid sunnatan lillahi ta'ala. Lalu apa saja manfaat puasa ayyamul bid? Manfaat tersebut banyak, diantaranya meningkatkan sistem kekebalan tubuh, lalu meringankan kerja saluran pencernaan. Dengan berpuasa, artinya kita menahan makan dan minum dengan jangka waktu tertentu, sehingga saluran pencernaan bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk istirahat dan kembali bekerja secara optimal. Manfaat yang berikutnya yaitu bisa memiliki umur panjang. Dengan berpuasa, tubuh mengalami detoksifikasi sehingga tubuh menjadi sehat dan tentunya membuat umur lebih panjang. Lalu manfaat yang terakhir yaitu mendetok tubuh dari racun-racun. Nah, itu beberapa penjelasan mengenai puasa Ayyamul Bid. Lalu sekarang saya akan menjelaskan mengenai puasa Daud. Apa itu puasa Daud? Puasa Daud merupakan puasa sunnah terbaik. Ia memiliki sejumlah keutamaan dan faedah yang luar biasa. Puasa Daud adalah puasa selang-seling, yakni puasa puasa hari puasa dan sehari tidak. Disebut puasa Daud karena puasa ini merupakan puasanya Nabi Daud alaihi salam. Untuk umat Nabi Muhammad, puasa ini hukumnya sunnah. Dibandingkan puasa sunnah lainnya, puasa Daud lebih disukai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu siyami ilallahi siyamu Daud kana yasumu yauman wa yaftiru yauman wa ahabbu salati ilallahi salata Daud kana yanamu nisful laili wa yakumu thalathatu wa yanamu sudusuhu. Puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Ia berpuasa 1 hari, lalu berbuka 1 hari. Dan sholat yang paling disukai oleh Allah adalah sholat Nabi Daud. Ia tidur 1/2 malam, bangun 1/3-nya, lalu tidur 1/6-nya. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama bersepakat mengenai sunahnya puasa ini. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Fikih Islamu Adillatuhu menegaskan, puasa-puasa sunnah yang disepakati para ulama antara lain puasa sehari dan tidak puasa sehari. Inilah puasa yang paling utama. Syekh Abdurrahman Al-Juzairi dalam Fikih 4 Mazhab mengatakan, di antara puasa yang dianjurkan adalah puasa Daud, yakni 1 hari puasa dan 1 hari tidak. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa puasa ini adalah puasa sunnah yang paling afdol. Lalu apa saja keutamaan puasa Daud? Puasa Daud memiliki banyak keutamaan yang luar biasa, dan diantaranya adalah puasa sunnah paling utama. Puasa Daud adalah puasa sunnah yang paling afdol, paling utama, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalus siyami siyamu Daud alaihi salam kana yasumu yauman wa yaftiru yauman. Puasa yang paling utama adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Beliau berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Lalu yang kedua keutamaannya adalah puasa sunnah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah puasa sunnah tertinggi. Puasa Daud merupakan puasa terbaik sekaligus puasa tertinggi dan terberat. Tidak boleh berpuasa melebihi ini karena tubuh juga punya hak untuk dijaga. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya. Abdullah ibnu Amr berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepadaku, aku mendengar kabar bahwa engkau selalu qiyamul lail dan siangnya berpuasa. Aku menjawab, benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, berpuasalah dan berbukalah, sholatlah dan tidurlah, karena tubuhmu memiliki hak terhadapmu, istrimu memiliki hak terhadapmu, dan tamumu juga memiliki hak terhadapmu. Cukuplah bagimu berpuasa 3 hari setiap bulan. Abdullah berkata, aku bertahan, maka Rasulullah pun bersikeras pula. Akhirnya aku berkata, ya Rasulullah, aku sanggup lebih dari itu. Rasulullah bersabda, kalau begitu berpuasalah 3 hari setiap pekan. Abdullah berkata, aku bertahan, maka Rasulullah pun bersikeras pula. Aku berkata lagi, ya Rasulullah, aku sanggup lebih dari itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau begitu berpuasalah seperti Nabi Daud dan jangan lebih dari itu. Aku bertanya, ya Rasulullah, bagaimana puasa Nabi Daud itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia berpuasa sehari, lalu berbuka sehari. Lalu keutamaan yang keempat yaitu puasa yang paling adil.
Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan puasa Daud dan menyebutnya sebagai puasa yang paling adil. Dalilnya adalah sebagai berikut: Sum yauman wa aftir yauman wa dzalika siyamu Daud alaihi salam wa huwa a'dalus siyam. Qala qultu fa inni utbiku afdalu min dzalika. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la afdalu min dzalik. Berpuasalah satu hari dan berbukalah satu hari, dan itu adalah puasa yang paling adil. Itu puasanya Nabi Daud alaihi salam. Aku berkata, sesungguhnya aku mampu lebih dari itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang lebih utama dari itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud. Lalu tata cara puasa Daud. Tata cara puasa Daud tidaklah berbeda dengan puasa pada umumnya, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Secara singkat, tata caranya adalah yang pertama niat. Niat puasa Daud sebaiknya dilakukan di malam hari sebelum fajar terbit. Namun karena ini merupakan puasa sunnah, jika terlupa boleh niat di pagi hari, asalkan belum makan apa-apa dan tidak melakukan hal apapun yang membatalkan puasa. Lalu yang kedua adalah makan sahur. Makan sahur merupakan salah satu sunnah puasa yang jika dilakukan akan mendapat pahala dan keberkahan. Namun jika tidak dilakukan, misalnya karena terlambat bangun dan waktu sahur habis, puasanya tetap sah. Yang ketiga, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, yaitu menahan diri dari makan, minum, berhubungan dengan istri, dan hal-hal lainnya yang bisa membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Yang keempat adalah berbuka. Waktu berbuka puasa Daud sama dengan waktu berbuka puasa pada umumnya, yakni ketika matahari terbenam. Menyegerakan buka puasa merupakan salah satu sunnah puasa. Lalu, apa niat puasa Daud? Di dalam hadis tidak ditemukan bagaimana lafaz niat puasa Daud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau biasa mengerjakan amal dengan niat tanpa dilafazkan. Syekh Wabah dalam fikih Islam wa Adillatuhu menjelaskan, semua ulama sepakat bahwa tempat niat adalah hati. Melafazkan niat bukanlah syarat, namun jumhur ulama berpendapat hukumnya sunnah agar membantu hati dalam menghadirkan niat. Sedangkan menurut mazhab Maliki, yang terbaik adalah tidak melafazkan niat karena tidak bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lafaz niat puasa Daud adalah nawaitu sauma Daud sunnata lillahi ta'ala. Lalu apa keajaiban puasa Daud? Puasa Daud memiliki banyak keutamaan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Itulah keajaiban terbesar puasa ini, pahalanya berlimpah dari Allah. Itu adalah puasa yang paling dicintai Allah, paling utama dan paling adil. Selain itu, keajaiban puasa sunnah terbaik ini juga terasa di dunia bagi orang-orang yang mendawamkannya. Hal itu terbukti dari begitu banyaknya kisah nyata keajaiban puasa Daud. Salah satu keajaiban puasa Daud adalah orang yang mengamalkannya akan dibimbing Allah dan dijauhkan dari kemaksiatan. Itu terjadi misalnya pada Pak Gopar yang pernah diceritakan oleh Ustadz Salim. Ustadz Salim ia tersentuh untuk mulai mendawamkan puasa Daud setelah Kiai Khalil Bisri mengingatkannya. Kamu jadi anak soleh seperti ini, rupanya ayahmu suka puasa Daud, lalu anakmu nanti jadi seperti apa? Kalimat yang didengarnya pada hari-hari pertama kelahiran putranya itu menjadi pemicu motivasinya untuk mengamalkan puasa seperti sang ayah. Dari sana, kebeningan spiritual tumbuh. Ia menjadi orang yang nasihat-nasihatnya terasa dalam sunnah yang selanjutnya, yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa sunnah pada tanggal 9 Zulhijjah, yakni bertepatan ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Alhamdulillah di tahun 2020 ini tetap ada haji meskipun jamaahnya terbatas hanya untuk yang bermukim di Arab Saudi. Nah, puasa ini hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan bagi kaum muslimin yang tidak sedang mengerjakan ibadah haji. Sedangkan bagi kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji, tidak ada ketentuan untuk puasa pada hari Arafah. Lalu apa dalil mengenai puasa Arafah ini? Yaitu an Ikrimah qala dakhaltu ala Abi Hurairah fi baitihi fa as'altuhu an saumi yaumi Arafah bi Arafatin faqala Abu Hurairah naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah bi Arafat.
Artinya, dari Ikrimah, ia mengatakan, aku masuk ke rumah Abu Hurairah lalu bertanya tentang puasa hari Arafah bagi jamaah haji yang sedang di Arafah. Lalu Abu Hurairah menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang puasa di hari Arafah, melarang puasa hari Arafah di Arafah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Para ulama memandang berpuasa pada hari Arafah kecuali apabila berada di Arafah. Lalu selain puasa ini dikenal pula puasa tarwiyah, yakni tanggal 8 Zulhijjah. Hukumnya sunnah ghairu muakkadah bagi kaum muslimin yang tidak sedang berhaji, namun menjadi makruh bagi kaum muslimin yang sedang berwukuf di siang hari. Lalu tata cara puasa Arafah sama dengan tata cara puasa pada umumnya, yakni niat. Niat puasa Arafah sebaiknya dilakukan di malam hari sebelum terbit fajar. Lalu hal ini berdasarkan hadis Rasulullah, bahwa Rasulullah pernah puasa sunnah dengan niat di waktu pagi seperti pada hadis berikut, yang artinya dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemuiku pada suatu hari. Lantas beliau bertanya, apakah kalian memiliki sesuatu untuk dimakan? Kami pun menjawab, tidak ada. Beliau pun bersabda, kalau begitu saya puasa. Kemudian di hari lain beliau menemui kami, lalu kami katakan pada beliau, kami baru saja dihadiahkan hais, yaitu sejenis makanan berisi campuran kurma, samin, dan tepung. Lantas beliau bersabda, berikan makanan tersebut padaku, padahal tadi pagi aku sudah berniat puasa. Lalu beliau menyantap makanan tersebut. Lalu yang kedua, makan sahur. Makan sahur merupakan salah satu sunnah puasa yang jika dilakukan akan mendapat pahala dan keberkahan. Namun jika tidak dikerjakan, puasanya tetap sah. Lalu yang ketiga adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, dan yang terakhir adalah berbuka. Lalu niat puasa Arafah. Bagaimana niat puasa Arafah? Yaitu nawaitu shauma Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai puasa Arafah. Berikut keutamaan puasa Arafah. Puasa ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Sungguh rugi jika kita meninggalkannya. Nah, ada beberapa hadis sahih yang menjelaskan keutamaan puasa Arafah. Yang pertama yaitu di antara hadisnya, Rasulullah ditanya tentang puasa hari Arafah. Beliau bersabda, itu menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu yang kedua keutamaannya adalah puasa hari Arafah dapat menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Nah, itu beberapa penjelasan mengenai puasa Arafah. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai puasa Asyura. Puasa Asyura merupakan puasa sunnah yang dikerjakan pada tanggal 10 Muharram. Hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Rasulullah senantiasa mengutamakan puasa ini, bahkan perhatian beliau lebih besar dibandingkan puasa-puasa sunnah lainnya. Ketika para sahabat melaporkan bahwa orang-orang Yahudi juga puasa pada tanggal 10 Muharram, Rasulullah kemudian menambahnya dengan puasa 1 hari sebelumnya, yakni tanggal 9 Muharram yang dikenal dengan nama puasa Tasu'a. Hadisnya adalah sebagai berikut. Hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma Asyura wa amara bi siyamihi qalu ya Rasulullah innahu yawmun tu'azimhu al-yahud wan nasara faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawma at-tasi'. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan orang agar berpuasa padanya. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, ia adalah suatu hari yang dibesarkan oleh orang Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika datang tahun depan, insya Allah kita berpuasa juga pada hari ke-9. Ibnu Abbas berkata, maka belum lagi datang tahun berikutnya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun wafat. Lalu bagaimana tata cara puasa Asyura? Sebenarnya puasa Asyura ini sama dengan puasa-puasa lainnya, baik puasa wajib maupun sunnah. Yang pertama kita membaca niat, yaitu nawaitu sauma fi yaumi Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Lalu yang kedua kita makan sahur. Yang ketiga menahan diri dari yang membatalkan puasa. Dan yang keempat berbuka puasa. Lalu apa sih utamaan puasa Asyura?
Puasa Asyura itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Berikut ada 3 keutamaan puasa Asyura berdasarkan hadis-hadis sahih. Yang pertama adalah puasa paling utama. Puasa Asyura merupakan puasa sunnah pada bulan Muharram, sedangkan puasa di bulan Muharram merupakan puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdalus shalah ba'dal faridah salatul lail." Puasa paling utama setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram, dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Yang kedua keutamaannya itu sangat diutamakan oleh Nabi. Puasa Asyura merupakan puasa yang diistimewakan Rasulullah dan sangat diutamakan oleh beliau. Dan yang terakhir yaitu menghapus dosa setahun sebelumnya. Inilah keutamaan puasa Asyura yang paling populer. Puasa Asyura dapat menghapus dosa setahun sebelumnya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Su'ila an saumi yaumi Asyura faqala yukaffiru sunnatal madiyah." Rasulullah ditanya tentang puasa Asyura. Beliau menjawab, dapat menghapus dosa setahun sebelumnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dengan tiga keutamaan yang luar biasa ini, sudah sepatutnya kaum muslimin lebih termotivasi untuk melaksanakannya. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai puasa-puasa sunnah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.